Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat sehingga saya dapat memaparkan materi di rekaman kali ini. Salam dan salawat tak lupa pula saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Ina Sulan Ramadhani dengan NRP 6003251018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Regresi Probit Biner Bivariat pada Indeks Ketahanan Pangan, IKP, dan Kemiskinan di Pulau Jawa. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung masuk ke pembahasan, yaitu di bab 3. Nah, jadi eh, data yang saya peroleh itu ada dari beberapa sumber. Ada 4 sumber. Yang pertama, em, dari publikasi Badan Pusat Statistik. Yang kedua, dari publikasi Profil Kesehatan tiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Publikasi Survei Status Gizi Indonesia, dan dari website data badanpangan.go.id. Jadi, data saya merupakan data sekunder yang berjumlah 119 amatan. Itu terdiri dari kabupaten kota yang ada di seluruh Pulau Jawa yang saya peroleh dari 3 sumber tadi. Nah, untuk definisi operasional variabelnya, saya menggunakan 8 variabel, 2 variabel dependen, dan 6 variabel independen. Nah, yang pertama itu variabel dependennya ada indeks ketahanan pangan, IKP. Nah, IKP itu adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, karena penelitian saya biner, makanya untuk Y1 dan Y2 kita jadikan dia kategorik menjadi 0 dan 1. Untuk IKP-nya bernilai 0 jika ini bersumber dari pengkategorian variabel berdasar prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2024 sebesar 8,27%. Jadi, Y1 ini, maaf di sini seharusnya Y1. Y1 jika nilai IKP-nya itu kurang dari kurang dari 8,27%, berarti dia bernilai 1. Sedangkan kalau dia bernilai besar sama dengan 8,27%, maka dia bernilai 0. Nanti kita bahas apa itu 1 dan apa itu 0. Untuk yang variabel dependen keduanya adalah kemiskinan. Variabel kemiskinan itu menunjukkan persentase nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Nah, sama dikategorikan juga, ini berdasar dari nilai rata-rata nasional kemiskinan tahun 2024 sebesar 8,57%. Jadi, untuk nilai kemiskinan yang berada di bawah nilai 8,48% itu kita kategorikan 0. Dan jika besar atau sama dengan 8,48% itu kita kategorikan 1. Kita masuk ke variabel independen, ada 6. Yang pertama ada jumlah produksi padi, yaitu jumlah total beras yang dihasilkan dari pertanian dalam suatu wilayah atau negara selama periode tertentu. Dalam hal ini adalah wilayah Pulau Jawa. Yang kedua, X2-nya yaitu rumah tangga tanpa akses air minum layak.
Ini bentuknya persentase, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding atau pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dari air hujan, dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 meter. Yang ketiga ada X3 balita stunting. Ini bentuknya prevalensi. Balita stunting di sini yang dimaksud adalah anak di bawah 5 tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 standar deviasi dengan indeks tinggi badan menurut umur dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin. Yang variabel X4 ada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Nah, ini datanya dalam bentuk rupiah. Jadi PDRB itu menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Lanjut, ada X5 yaitu TPT, tingkat pengangguran terbuka, bentuknya persentase, yaitu penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Untuk variabel independen yang terakhir adalah rata-rata upah pekerja sektor formal dan informal. Ini bentuknya adalah rupiah. Di sini pengertiannya adalah imbalan atau balas jasa yang diterima selama sebulan yang lalu, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan, kantor, atau majikan dari pekerjaan utama kepada buruh, karyawan, atau pekerja, pegawai. Dari variabel ini, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini ada total 8 variabel ya. Ini kategorinya, jadi IKP itu untuk kategori bernilai 0, artinya rentan ketahanan pangannya ketahanan pangannya rentan. Sebaliknya, bernilai 1 itu ketahanan pangannya tahan. Untuk variabel Y2-nya, untuk 0 dia kemiskinannya tinggi, untuk nilai 1 kemiskinannya rendah. Nah, ini lanjut ke prosedur penelitiannya seperti ini. Untuk teknik analisis datanya seperti ini, bisa dibaca dalam layar. Untuk mudah dimengerti, ada diagram alirnya. Nah, ini kita menginput data pertama kali, habis itu kita deskripsikan menggunakan statistika deskriptif, lalu uji multicol. Kalau ya, kita lanjut ke independensi. Kalau tidak, kita tangani multicol dan kembali lagi ke input datanya. Kalau uji independensinya terpenuhi, kita lanjut ke estimasi parameter dan pemodelan regresi probit biner bivariat. Jika tidak, kita gunakan model regresi univariat. Nah, kita lanjut jika uji independensi datanya terpenuhi, estimasi parameter kita lakukan, pengujian signifikansi parameter model, lalu menentukan variabel yang signifikan, lalu melakukan kriteria kebaikan model berdasarkan nilai AIC, melakukan ketepatan klasifikasi, dan terakhir interpretasi model terbaik, lalu selesai. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada statistika deskriptif. Yang saya masukkan adalah nilai rata-rata dari setiap variabelnya. Saya bahas untuk rumah tangga ya. Rumah tangga tanpa akses air minum layak X2 diperoleh rata-rata sebesar 4%, menunjukkan bahwa kabupaten kota di Pulau Jawa telah memiliki akses air minum layak yang cukup baik. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yaitu 7,36%, yang menandakan bahwa persoalan air minum layak di Pulau Jawa itu lumayan terkendali. Untuk balita stuntingnya, dia berada di angka 17,39%, yang berarti bahwa masalah stunting masih cukup signifikan di Pulau Jawa. Rata-rata PDRB per kapita sebesar 70,843 juta rupiah, menunjukkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Lanjut untuk TPT, ini di sini, dia berada di nilai 5,149%.
Nilai ini mendekati kisaran rata-rata nasional, menunjukkan bahwa peluang kerja di Pulau Jawa cukup terbuka, meskipun masih terdapat sebagian penduduk yang belum terserap di pasar kerja. Nah, untuk X6-nya 2.200.1.957 rupiah adalah rata-rata upah pekerja sektor formal dan informal kabupaten kota di Pulau Jawa. Nilai ini berada pada tingkat yang cukup memadai. Habis itu saya lakukan tabel frekuensi datanya. Dan di sini untuk Y1 indeks ketahanan pangan dan Y2-nya untuk indeks ketahanan pangan rentan dan tinggi bisa dilihat dalam tabel dia berjumlah 16. Kalau IKP tahan dan kemiskinan tinggi berada di angka 36. IKP rentan dan kemiskinan rendah ada di 35 dan IKP tahan dan kemiskinan rendah ada di angka 32. Ini tabel proporsi dua variabel dapat dilihat ya. Ini tabelnya. Dari proporsi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar kabupaten kota memiliki indeks ketahanan pangan yang rentan, namun dari sisi kemiskinan mayoritas masih berada pada kategori rendah. Secara keseluruhan hanya 26,9% kabupaten kota yang berada pada kondisi ideal. Sedangkan 73,1% kabupaten kota lainnya masih menghadapi permasalahan baik dari segi kerentanan pangan maupun tingginya kemiskinan. Lanjut uji independensi. Eh, kita menggunakan uji chi-square ya dengan rumusan hipotesisnya untuk H0 tidak terdapat keterkaitan antar dua variabel dependen dan H1-nya terdapat keterkaitan. Dalam tabel dilampirkan nilai p-value yang diperoleh adalah 0,031 dan nilai chi-square-nya 4,669. Ini chi-square hitung ya. Jadi keputusannya gagal tolak H0. Oh, maaf. Ini keputusannya tolak H0 ya. Karena dia terdapat ini keterkaitan karena nilai p-value-nya 0,031 itu lebih kecil dari 0,5 dan nilai chi-square-nya juga lebih besar ya. Kita perhatikan tadi nilai p-value-nya. Lalu deteksi multikoliniaritasnya untuk variabel independen semuanya berada di bawah angka 10. Jadi jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas pada keenam variabel tersebut. Nah, estimasi parameternya kita berpindah ke sini. Ini dimulai dari row dengan nilai 0 negatif 0,202 sampai beta 26. Artinya beta Y2 variabel X-nya 6. Sehingga didapatkan model probit biner untuk Y1 bintang, Y topi 1 bintang sama dengan 0,248 dikurang 0,329 X1 dikurang 0,278 X2 dikurang 513 X3 dikurang 0,144 X4 dikurang 0,099 X5 ditambah 0,667 X6 dan Y topi 2 bintang sama dengan 0,071 dikurang 0,043 X1 ditambah 0,332 X2 dikurang 0,089 ini X3 ya. X3 dikurang 0,973 X4 dikurang 0,413 X5 dikurang 0,22 X6. Lalu dari model tersebut kita uji secara simultan dan secara parsial. Yang pertama, uji simultan kita menggunakan log likelihood ratio. Diperoleh nilai G kuadrat 8,1110 itu lebih besar dari nilai chi-square-nya yaitu 21,026. Untuk p-value-nya lihat ini jauh lebih kecil dari alfa 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel independen
terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Nah, untuk uji parsialnya, kita bagi untuk Y1 dan Y2, disimpulkan bahwa B1 untuk Y1-nya ada B13 dan beta 16 yang signifikan, dan untuk Y2-nya ada beta 22, beta 24, dan beta 25. Nah, mereka mempunyai nilai mutlak WIJ yang lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara parsial antara parameter tersebut terhadap variabel dependen. 5 variabel tadi. Sehingga kita bentuk model terbaik dari probit biner bivariatnya, yaitu ini kita berdasarkan dari nilai AIC terkecil ya. Ini ada di tabel ini, dibagi berdasarkan yang ini adalah untuk keseluruhan variabel kita masukkan memiliki nilai AIC seperti ini. Untuk model yang kedua, saya masukkan Y1-nya yang signifikan itu ada X3, X6, Y2 ada X2, X4, X5 memiliki nilai AIC seperti ini. Lalu model ketiga itu saya masukkan Y1, Y2, keduanya model akses bukan, yang berpengaruh adalah bidang ekonomi dari variabel yang saya punya. Terus model yang terakhir itu yang saya masukkan adalah bidang sosial. Dari keempat model saya itu memiliki nilai AIC terkecil ada di model kedua berjumlah 257,956. Sehingga model terbaik yang terbentuk adalah Y topi 1 bintang sama dengan 0,2490 dikurang 0,5671 X3 ditambah 0,5172 X6. Dan Y topi 2 bintang sama dengan min 0,0555 ditambah 0,2847 X2 dikurang 1,1617 X4 dikurang 0,4756 X5. Kita lanjut ke pengujian simultan dan parsial model terbaik tadi. Untuk Y2-nya 78,057. Nah, di sini lebih besar dari nilai chi-square-nya. Dan p-value-nya masih tetap lebih kecil dari alfa 0,5. Maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji parsialnya kita lihat yang signifikan itu ada di beta 13, beta 16, beta 24, dan beta 25. Karena memiliki nilai mutlak WIJ yang lebih besar dari nilai Z 1,96, sehingga dapat disimpulkan variabel yang tadi terdapat pengaruh secara parsial antara parameter tersebut dengan variabel dependen. Baiklah, ini ketepatan klasifikasinya. Dapat dilihat di tabel. Totalnya, akurasinya itu 52,94%. Artinya, dari 119 kabupaten kota di Pulau Jawa, sebanyak 63 diantaranya berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Sedangkan sisanya masih terdapat kekeliruan klasifikasi. Selain itu, nilai ini menunjukkan bahwa model hanya mampu mengklasifikasikan dengan benar separuh dari total observasi, sehingga tingkat kemampuan prediktif model masih tergolong moderat dan belum sepenuhnya optimal. Ini metrik kuantitatif ketepatan. Untuk overall akurasinya berada di nilai 52,9 seperti yang tadi. Nah, ini hasil metriknya. Saya bagi ada 3 kategori: precision, recall, dan F1 score. Dengan ada 4 kategori, maaf. Yaitu 00, 01, 10, dan 11. Masuk ke interpretasi model. Nah, dari model yang tadi kita masukkan nilai aslinya. Nilai asli dari X2, X3, X4, X5, sampai X6. Kita masukkan sehingga kita dapatkan Y topi 1 bintang bernilai min 12,397 dan Y topi 2 bintang sama dengan min 53,252. Berdasarkan persamaan yang dibahas pada
bab 2 itu kita hitung probabilitas untuk P11, P10, P01 sampai P00. Berdasarkan probabilitas tersebut didapatkan dengan mencari CDF dari Z1, Z2, dan Z1, Z2 terlebih dahulu. Ya, lanjut ke P11X-nya kita peroleh 0,319 untuk P10, 0,419, P01, 0,149, dan P00, 0,113. Baik, ke langkah selanjutnya yaitu mencari PDF untuk Z1 dan Z2-nya. Diperoleh si Z1 berada di nilai min 83,351, si Z2 berada di nilai min 1537,999. Kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai eh, si 1 dan si 2. Diperoleh nilai seperti ini, seperti berikut. Si 1 dan si 2-nya. Lalu lanjut. Ini ke nilai efek marginal. Jadi kita akan melakukan interpretasi itu berdasarkan nilai efek marginalnya. Kalau pada regresi probit biner bivariat. Saya ambil contoh ya, interpretasinya di Kabupaten Bandung. Ini saya ambil interpretasi di Kabupaten Bandung. Yang pertama untuk X2-nya. Ini ada tabelnya. Jadi dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa efek marginal variabel rumah tangga tanpa air minum layak adalah sebesar min 364,631, yang berarti perubahan rumah tangga tanpa air minum layak sebesar 1% akan menurunkan 36.463,1% probabilitas Kabupaten Bandung untuk masuk ke dalam kategori indeks ketahanan pangan tahan dan kemiskinan rendah. Untuk variabel balita stunting, dari tabel kita dapatkan informasi bahwa efek marginal variabel balita stunting terhadap probabilitas 11 adalah sebesar min 0,113, yang berarti bahwa perubahan balita stunting sebesar 1% akan menurunkan 11,3% probabilitas Kabupaten Bandung untuk masuk ke dalam kategori indeks ketahanan pangan tahan dan kemiskinan rendah. Lanjut ke variabel X4. Dari ini berdasar juga pada tabel bahwa PDRB per kapita nilainya sebesar min 0,309, berarti perubahan PDRB per kapita sebesar 1% akan menurunkan 30,9% probabilitas Kabupaten Bandung untuk masuk ke dalam kategori indeks ketahanan pangan tahan dan kemiskinan rendah. Lanjut ke X5, diperoleh nilai TPT sebesar min 0,137, yang berarti bahwa perubahan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% akan menurunkan 13,7% probabilitas Kabupaten Bandung untuk masuk ke dalam kategori indeks ketahanan pangan tahan dan kemiskinan rendah. Lanjut ke X6. Nah, ini tabelnya. Ya, berdasar dari tabel diperoleh nilai rata-rata upah pekerja sektor formal dan informal adalah sebesar 0,047, yang berarti perubahan rata-rata upah pekerja sektor formal dan informal sebesar 1% akan meningkatkan 4,7% probabilitas Kabupaten Bandung untuk masuk ke dalam kategori indeks ketahanan pangan, tahan, dan kemiskinan rendah. Sehingga kita masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama kesimpulannya, berdasarkan dari uraian di atas, kesimpulan yang dapat diperoleh. Yang pertama, model terbaik yang terpilih pada penelitian ini adalah Y1 bintang sama dengan 0,2490 dikurang 0,567X3 ditambah 0,5172X6.
Dan Y topi 2 bintang sama dengan min 0,0055 5 ditambah 0,2847 X2 dikurang 1,1617 X4 dikurang 0,4756 X5 dikurang 0,1750 X6. Yang kedua, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap indeks ketahanan pangan adalah kualitas stunting. Pad, eh, ya, untuk variabel IKP yang signifikan itu adalah balita stunting dan rata-rata upah pekerja sektor formal dan informal. Sedangkan untuk kemiskinan adalah rumah tangga tanpa akses air minum layak, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka. Nah, muncullah saran yang pertama, menggunakan indikator ketahanan pangan dan kemiskinan berbasis skor atau cut-off regional per provinsi sehingga kategorisasi variabel dependen dapat lebih tepat. Terus yang kedua, pemerintah daerah di Pulau Jawa perlu memprioritaskan peningkatan akses air minum layak, penanganan stunting, dan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Karena variabel-variabel ini terbukti berkaitan dengan kedua fenomena, yaitu IKP dan kemiskinan. Baiklah, saya rasa cukup untuk pembahasan hasil eh, kerja saya yang berjudul analisis ketahanan pangan dan kemiskinan pada model regresi probit biner bivariat di Pulau Jawa. Sekian presentase saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.